Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jal, insyaallah kali ini kita akan membaca dan membahas tentang tafsir surah Al-Ikhlas yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-112. Al-Ikhlas artinya yang Maha Esa. Surah ini diturunkan di Mekah dengan ayatnya ada 4 ayat. Kita baca dari awal. Sebenarnya surat Al-Ikhlas ini adalah surat penutup Quran suci. Adapun 2 surat berikutnya hanyalah menerangkan bagaimana orang harus mohon perlindungan kepada Allah. Dan surat Al-Ikhlas ini mengemukakan ikhtisar dan intisari ajaran Quran, yaitu pernyataan tentang keesaan ilahi. Ikhlas artinya membersihkan suatu barang dari kotoran. Oleh karena surat ini membersihkan keesaan Allah dari segala macam kemusyrikan, maka surat ini dinamakan Al-Ikhlas. Surat ini tergolong surat yang diturunkan pada zaman permulaan, yaitu di Mekah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah adalah Esa. Allahus samad. Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Ia tak berputra, maksudnya ia tak beranak, dan ia tak diputrakan, yaitu ia tak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada satupun yang menyerupai dia. Surat ini yang diturunkan pada zaman Makkah permulaan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang fundamental beberapa agama. Maksudnya ialah surat ini menentang atau menjelaskan bahwa beberapa agama yang telah ada pada zaman itu fatal dasarnya kesalahannya, termasuk pula agama Kristen. Ini lebih ditekankan lagi pada agama Kristen dalam 4 ayatnya yang pendek-pendek. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang ada pada agama-agama terdahulu selain agamanya Allah, itu kesalahan-kesalahan fundamentalnya atau dasarnya ditentang dalam 4 ayat pendek-pendek ini. Ayat pertama menyatakan keesaan Tuhan yang mutlak dan menumbangkan segala macam kemusyrikan, termasuk di dalamnya ajaran Trinitas. Ajaran Trinitas yaitu ajarannya agama Kristen yang sekarang, yaitu maksudnya Kristen pada zaman sepeninggalnya Isa alaihissalam, yaitu kesamaan 3 tokoh ini, yaitu Tuhan, Roh Kudus, dan Bapa, yang biasa mereka sebut juga Tritunggal. Dan ayat ini menentang bahwa tidak ada Trinitas, yaitu Tuhan itu Maha Esa, Tunggal, Satu. Dalam ayat kedua diterangkan bahwa Allah itu As-Samad, yang menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam arti Tuhan yang kepadanya dimohon pertolongan atas segala keperluan, sehingga segala sesuatu memerlukan Dia, tetapi Dia tidak memerlukan siapapun. Pernyataan ini menolak adanya ajaran agama bahwa roh
dan benda itu sama kekalnya seperti Tuhan. Dan Tuhan memerlukan roh dan benda itu untuk menciptakan suatu barang. Jadi ayat ini menentang atau menjelaskan bahwa agama-agama yang menganggap atau mengajarkan bahwa roh dan benda itu sama kekalnya, yang mana mereka maksudkan ialah Tuhan itu tidak akan mungkin bisa atau membutuhkan roh dan benda untuk menciptakan sesuatu. Jadi ini menentang ajaran itu, bahwa Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dan Allah atau Tuhan yang Esa tadi tidak memerlukan apapun dan siapapun. Yang mana ajaran tadi yang menganggap bahwa roh dan benda itu sama kekalnya seperti Tuhan, yaitu ajaran itu merajalela di India. Dan ini tak dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ketiga menerangkan kelirunya agama yang menggambarkan Tuhan sebagai ayah atau anak, seperti agama Kristen. Ayat keempat menolak ajaran semacam inkarnasi, yaitu Tuhan menjelma. Jadi adanya penjelmaan Tuhan. Jadi ditolak dalam ayat keempat tadi. Namun ayat ketiga tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan seperti agama Kristen. Jadi ayat itu menentang bahwa ajaran agama Kristen itu salah. Yang keempat, menolak ajaran semacam inkarnasi, yaitu Tuhan menjelma, yang menyamakan manusia biasa dengan Tuhan. Jadi surat ini menolak 4 macam kesyirikan, yaitu pertama, kesyirikan percaya bahwa Tuhan itu banyak atau tidak esa. Kesyirikan kedua, yaitu percaya bahwa suatu barang memiliki sifat-sifat Tuhan yang sempurna. Kesyirikan ketiga, percaya bahwa Tuhan itu seorang ayah atau seorang anak. Dan kesyirikan keempat, yaitu percaya bahwa ada orang atau ada barang yang dapat mengerjakan apa yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan surah Al-Ikhlas beserta tafsirnya, yang mana menentang ayat ini. Ayat yang 4 ayat pendek-pendek ini menentang segala macam kesyirikan. Dan dikatakan pula, dijelaskan pula bahwa sebenarnya surah Al-Ikhlas ini adalah surah terakhir. Namun ditutup oleh 2 doa, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Insyaallah kita akan membacanya juga bersama-sama di episode yang akan datang, insyaallah biiznillah. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.